Halo Bedekers. Militer adalah salah satu aspek yang paling penting di sebuah negara. Seluruh negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan militernya. Dan namanya juga perlombaan, tentunya ada yang terdepan dan ada yang terbelakang. Berbeda dari biasanya, kali ini kita akan melihat beberapa negara militernya paling lemah di dunia. Penasaran negara apa saja? Mari kita bongkar. Yang pertama ada negara yang terkenal dengan perompaknya. Ya, Somalia. Negara ini menjadi salah satu negara di benua Afrika yang memiliki kemampuan militer terlemah. Meski jumlah penduduknya mencapai sekitar 12 juta orang. Tahu nggak kenapa? Karena Somalia merupakan negara yang sangat terdampak dengan aktivitas terorismenya. Jadi nggak heran ya, biarpun memiliki 17.500 anggota tentara aktif, kekuatan militer Somalia tetaplah salah satu yang paling lemah. Tingginya tingkat korupsi oleh aparat negara juga memperburuk kelengkapan alutsista negara ini. Berdasarkan data dari Global Firepower, Somalia tidak mempunyai satu unit pun alutsista udara. Sedangkan di darat, hanya tersedia 65 unit kendaraan lapis baja. Dan di wilayah perairan, hanya terdapat kapal patroli sebanyak 11 unit. Masih dari benua Afrika, selanjutnya ada negara Liberia. Negara yang berada di pesisir barat Afrika, sekaligus menjadi negara republik tertua di wilayah tersebut. Berbicara tentang kekuatan militer, tidak ada apapun yang bisa diunggulkan dalam militernya. Negara ini menjadi negara dengan militer paling miskin di dunia. Tahun ini Liberia hanya memiliki total anggaran 170 miliar rupiah. Untuk militernya, kekuatan militernya pun hanya memiliki 2.000 personil aktif. Tidak memiliki alutsista udara, laut, dan hanya memiliki 50 kendaraan lapis baja. Di poin selanjutnya adalah Bhutan, sebuah negara kecil yang berada di Asia Selatan dan berbentuk kerajaan. Negara yang dijuluki Naga Guntur ini termasuk negara yang paling asri di dunia dan berstatus negatif karbon. Akan tetapi, untuk urusan militer, Bhutan menduduki posisi kedua terakhir berdasarkan peringkat dari Global Firepower. Luas Bhutan hanya sekitar 47.000 km persegi, jumlah tentaranya pun sedikit sekali. Dengan total penduduk sekitar 750 ribuan, kira-kira berapa tentara aktif yang dimiliki Bhutan? Bukan 50 ribu lagi, apalagi 100 ribu, melainkan hanya 8.000 personil saja. Dengan anggaran militer sebanyak 41 miliar rupiah, kekuatan militernya hanya didukung dengan 2 helikopter, serta 27 kendaraan lapis baja. Jutaan orang mungkin tak menyadari bahwa ada negara di Eropa yang termasuk dalam kategori militer terlemah di dunia. Negara tersebut ada Luxembourg, yang terletak di Eropa bagian barat laut. Dengan luas negara sekitar 2.586 km persegi. Melansir dari Global Firepower, jumlah militer aktif di negaranya ini hanya mencapai 900 personel saja. Hal ini sedikit wajar melihat jumlah populasi warganya yang tak sampai 1 juta orang. Tepatnya, hanya 639 ribu saja. Luxembourg juga tak memiliki armada laut dan hanya mempunyai 1 unit pesawat pengangkut. Sedangkan armada daratnya hanya terdapat 90 unit kendaraan lapis baja. Meski memiliki personil aktif dan alutsista yang sedikit, dana militernya justru mencapai 6,1 triliun rupiah. Jelas saja, Luxembourg tetap bisa unjuk gigi dalam urusan kemiliteran. Apalagi Luxembourg merupakan negara yang bergabung dengan NATO. Jadi jangan coba-coba menyerang negara ini. Atau kamu akan berhadapan dengan seluruh anggota NATO? Di poin selanjutnya ada Tonga. Nama negara ini mungkin tak terlalu familiar di telinga banyak orang. Padahal negara ini letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, yaitu di kawasan Oseania. Negara Polinesia dengan 177 pulau ini memiliki luas wilayah hanya sekitar 750 km persegi saja. Dengan jumlah penduduknya hanya sekitar 103.000 jiwa. Dengan luas wilayah yang tak besar, Tonga pun memiliki kemampuan militer yang lemah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah personil hingga dana militer yang mereka miliki. Melansir dari situs Military Stories,
Biaya keamanan untuk militer di Tonga hanya sekitar 72 miliar rupiah, dengan jumlah tentara aktif hanya sekitar 500 personil saja. Meski memiliki kemampuan militer yang lemah dengan personil yang tak banyak, nyatanya Tonga memiliki sejarah pertempuran dengan Selandia Baru pada Perang Dunia Pertama. Beberapa pasukan Tonga juga pernah dikirim untuk bertugas di Afghanistan dan Irak. Angkatan Laut Tonga terdiri atas 3 kapal patroli dan sebuah kapal tanker yang fokus untuk mencegah pelanggaran zona pencarian ikan dan menegakkan aturan perbatasan. Sementara di udara, Tonga hanya memiliki 2 pesawat kecil saja. Selain Tonga, nama negara Antigua dan Barbuda juga mungkin belum cukup terdengar. Negara ini terletak di Kepulauan Karibia dan hanya memiliki populasi sebesar 97.928 penduduk saja. Kekurangan ini juga didukung dengan geografi wilayahnya yang hanya seluas 440 km persegi dan berupa kepulauan. Antigua dan Barbuda juga dikenal sebagai negara dengan kemampuan militer terlemah di dunia. Pembiayaan negara untuk militer hanya mencapai sekitar 144 miliar rupiah, dengan total 245 personel militer yang aktif. Tugas utama dari kemiliteran negara ini adalah menguasai wilayah laut di sekitar kepulauannya dengan menggunakan armada yang berjumlah 7 unit kapal. Dan negara terakhir dengan kekuatan militer paling lemah adalah Islandia. Bahkan bukan lemah lagi, melainkan Islandia memang tidak mempunyai kekuatan militer sama sekali. Jadi, apakah Islandia benar-benar tidak memiliki tentara? Secara teknis, Islandia tidak memiliki tentara tetap. Alasan yang paling jelas adalah bahwa populasi Islandia terlalu kecil untuk memiliki militer yang mumpuni. Ditambah lagi, biayanya terlalu mahal. Meskipun tidak memiliki institusi tentara, namun Islandia memiliki beberapa bentuk layanan keamanan sesuai zaman yang ada. Misalnya penjaga pantai yang bertugas menjaga wilayah pertahanan. Pasukan ini dipersenjatai dengan senjata ringan, artileri angkatan laut, dan stasiun radar pertahanan udara. Selain itu, Islandia juga memiliki unit keamanan nasional dan pasukan khusus komisaris nasional. Islandia juga berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian internasional dengan kelompok yang disebut sebagai unit respon krisis yang dipimpin oleh warga sipil. Lantas apa jadinya jika ada yang menyerang Islandia? Untuk mengantisipasi hal ini, Islandia memiliki perjanjian militer dengan setiap negara yang tergabung dalam NATO. Mereka wajib melindungi Islandia jika terjadi sesuatu.